Menikmati banjir keringat teman-teman. Setelah tadi lari kurang lebih 15 menit ya, dan alhamdulillah udah banjir keringat. Nah ini momentum saya coba duduk sambil pendinginan dan saya menikmati sambil bercerita. Saya tadi baca berita tentang Tupperware. Siapa sih teman-teman yang bunda-bunda, bapak-bapak yang tahu Tupperware? Salah satu alat-alat tempat alat makan, alat minum yang sangat hype di mana-mana dulu. Pokoknya kalau belum Tupperware belum quality gitu. Saya nggak ngerti sampai bisa ke branding gitu. Bahkan mungkin istriku pun juga apa-apa kalau beli peralatan itu Tupperware itu karena harganya juga lumayan, bagi saya, bagi kami itu lumayan agak nyos, lumayan tinggi ya. Tapi yang dikejar karena quality, dan itu bukan cuman kayak quality tapi jadi lifestyle. Wah, kalau udah pakai Tupperware udah keren gitu. Karena air juga nggak bocor, tempat makan juga nggak tumpah gitu ya. Tupperware. Nah, beritanya nih, penyebab Tupperware. Kok suwi mana? Ini ada berita dari, saya googling ya, CNN. Allahu Akbar. Nih, teman-teman. Penyebab Tupperware bangkrut usai 78 tahun beroperasi. Gokil ya, 78 tahun tuh udah berapa kali lipat usia saya, 2 kali lipat kali ya. Nah, ibarat orang itu udah, kalau usia general orang muslim itu kan 63 gitu. Ini udah 78, udah plus ya. Kenapa bisnis sekian lama kok bangkrut? Saya nggak ngerti lah. Pasti ya, kalau bangkrut ya rugi, itulah teman-teman. Yang saya garis bawahi ternyata, ini si Tupperware ini memiliki hutang sampai 800 juta dolar kalau nggak salah. Tadi saya baca ya. Dan kalau di convert itu sampai 12 triliun. Dan dia masih ada uang berapa gitu ya. Entah 1 juta atau berapa dolar, tapi duit itu tidak bisa buat ngebayarin orang-orang yang ikut ngejualin, kayak affiliate-nya mungkin atau apa agen-agennya gitu, karena peminjamnya belum merestui gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman, bayangkan 12 triliun utang riba. Maksud saya riba itu adalah utang berbunga. Gile. Perusahaan yang sudah 78 tahun tumbang gara-gara hutang lagi dengan konsepnya riba. Nah, mungkin saya nggak ngerti kenapa mereka ya. Kita coba baca beritanya aja teman-teman. Ngeri nggak tuh? Nah, pembelajaran buat kita, hikmahnya apa? Nih, ini ada berita lagi nih. Punya hutang 812 juta dolar, Tupperware ajukan kebangkrutan. Ini berita lagi tuh. Teman-teman bisa baca nggak ya? Punya utang 812 juta dolar. Iklannya banyak banget sini. Mau baca berita jadi salah klik nih, kacau ya. Perusahaan produsen wadah penyimpanan makanan yang ikonik. Nah, ikonik ya. Tupperware Brands secara resmi mengajukan permohonan kebangkrutan pada Selasa 17 September 2024. Tupperware menderita kerugian yang meningkat akibat rendahnya permintaan atas wadah penyimpanan makanan berwarna-warni yang dulu pernah populer. Karena terus merugi, Tupperware akhirnya tidak punya pilihan lain selain mengajukan kebangkrutan perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, produk Tupperware semakin susah dijual. Perusahaan ini biasanya mengandalkan orang-orang yang menjual produk mereka secara langsung dari rumah untuk penyebaran produknya. Akan tetapi, cara jualan seperti itu sekarang sudah kurang efektif untuk menarik pembeli baru. Dilansir dari Reuters, pada bulan lalu, Tupperware secara terbuka menyatakan keraguannya tentang kemampuan perusahaan untuk berprofesional. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut telah beberapa kali menghadapi situasi krisis akibat terbatasnya dana yang dimiliki. Tupperware punya utang perusahaan sebesar 812 juta dolar. Sebagian besar uang itu kemudian dibeli oleh investor lain dengan harga yang jauh lebih murah dari nilai yang aslinya pada bulan Juli.
Utang yang mereka beli untuk memaksa Tupperware menyerahkan semua asetnya. Para investor itu kemudian memanfaatkan utang yang mereka beli untuk memaksa Tupperware menyerahkan semua asetnya, termasuk merek dagang Tupperware yang sangat berharga. Karena tidak punya pilihan lain, Tupperware akhirnya memutuskan untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Nah, ini teman-teman. Memang saat ini cara penjualan sampai yang besar pun bisa tumbang karena gaya jualannya sudah, kalau mereka dulu kan door to door ya, mungkin mulut ke mulut, kayak multi level marketing sepertinya dia ini ya penggunanya. Tapi sekarang dibombardir dengan TikTok affiliate seperti contohnya ya. Saya sendiri gempur, bayangkan saya gempur sehari sudah mulai 30 video di salah satu akun saya untuk affiliate. Saya ini belum menghasilkan, masih kecil gitu, tapi sudah ada hasilnya juga gitu. Dan orang-orang sudah ya, behaviornya para pembeli juga berubah kan, malas keluar, malas ini, dan mereka juga sumber source mau pilih apa aja sudah disajikan lewat HP. Nah, Tupperware gaya begitu ya tumbang mungkin ya. Kalau dia masuk ke TikTok juga mungkin kan harganya masih tinggi, nggak tahu, I don't know gitu kan. Tapi intinya adalah pembelajarannya, bayangkan perusahaan yang sudah 70 tahun lebih beroperasi tumbang gegara memang penjualannya sepi, dan yang lebih gila lagi hutangnya sampai 12 triliunan. Amazing. Ini bukan hutang biasa, tapi hutang yang pasti ada bunganya. Tentunya kalau bahasanya di Islam gitu ya, riba. Nah, kenapa kok riba itu sangat ngeri itu di sini teman-teman sebenarnya pembelajarannya. Saya sendiri juga merasakan bangkrut dari situ tuh dahsyat gitu loh. Dulu pernah benar-benar saya terpuruk gara-gara kayak gituan. Saya nggak pernah punya hutang, tiba-tiba saya harus menolong orang atas nama saya, plus saya pun juga tergoda untuk hutang, dan saya akhirnya total udah lumayan sampai banyak karena itu, dan saya bangkrut waktu itu. Nah, teman-teman ya, belajar usaha sekarang bisa kok, nggak harus itu, tapi memang harus berjuangnya habis-habisan. Kayak belajar TikTok affiliate ya, misalnya contohnya ya, saya hanya mencontohkan, itu juga ada peluangnya. Bahkan hal-hal yang unik-unik gitu ya, modalnya HP doang sama internet wes iso gitu. Tidak harus yang habis-habisan gendeng-gendengan. Saya cerita tadi kalau video saya sebelum, saya udah mulai dapat sampel, free sampel, udah dihubungin seller gitu. Kalau orang-orang biasanya mau mulai itu biasanya alasannya wah nggak punya produk lah segala macam. Selalu ada jalan teman-teman. Nah, ingat jangan sampai kejadian seperti ini. Perusahaan udah bangun 78 tahun tuh udah ibaratnya udah kaya raya, sukses luar biasa tuh. Ibarat bangunan itu udah kokoh, gak bakal terhuyung-huyung. Tetapi terbukti nyata bisnis sebesar apapun bisa tumbang. Kalau dibilang ini Tupperware itu bukan perusahaan lokal guys, perusahaan internasional yang pasti mereka memiliki macam ahli marketing, ahli digital, ahli online, tinggal bayar beres. Tapi nyatanya mengandalkan modal investor, bahkan mereka investor ya, masuk loh itu. Bukan kaleng-kaleng, itu udah triliunan. Bahkan kalau di Indonesia, duit 1 triliun itu udah jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Salah satu ya. Ini Tupperware doang punya hutang 12 triliun. Crazy. Itu udah, kalau di Indonesia mungkin udah urutan keberapa orang terkaya di Indonesia gitu. Tapi satu perusahaan, dan segitu besar perusahaan bisa tumbang. Ngeri nggak guys? Ya, lagi-lagi kalaupun ngutang ya yang nggak berbunga, ya usahakan. Nggak tahu caranya gimana, cari sendiri teman-teman. Cuma belajarnya dah, ya ini nyata gitu bahwa hutang berbunga itu benar-benar parah. Dan satu lagi juga ada cerita lagi nih antara Bank Mandiri atau siapa gitu, yang lagi ada berita juga bahwa Bank Mandiri menggelontorkan 100 miliar atau berapa ke salah satu orang pengusaha di area Kalimantan apa mana, saya beritanya nanti coba kita cari lagi ya. Dan ternyata mereka juga pilot nggak bisa balikin karena gendeng gitu. Wow, bayangkan sudah itu dinikmatin, nggak bisa balikin. Pilot, duit negara lagi kan, Bank BUMN, Bank Mandiri kalau nggak salah. Kembali lagi ke sini teman-teman ya, cari cerita ini sih. Sebenarnya saya bukan seorang ahli apa itu, nggak juga sih, cuma saya ya Allah, ini pembelajaran bener ya, ternyata riba itu efeknya ngeri gitu loh. Ngeri. Makanya sekarang gimana caranya kita mencoba ya, kalau memang masih bisa yuk kita hindarin, karena emang udah benar-benar nyata ini di depan mata. Ini 78 tahun bro, 70 tahunan mungkin, lupa berapa, 70 berapa tadi ya teman-teman, yang pasti 70 lebih tahun tumbang gitu ya, perusahaan. Dan 812 juta dolar atau 12 triliunan. Nah, tadi coba tak hitung ya, itu
12 triliunan. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Luar biasa. Nah, itu teman-teman. Moga-moga kita terselamatkan, kita melindungi keluarga kita, apapun kita coba cari rezeki yang halal, berkah, karena sebanyak apapun kalau nggak berkah, kacau, kemerungsung, stres nanti. Ya kalaupun banyak, halal, berkah, alhamdulillah, amin. Ya ini cerita ngawur aja di pagi-pagi, di hari Minggu setelah saya habis olahraga. Semoga jadi nutrisi mental yang baik. Jadi kita tuh juga perlu nutrisi juga, entah itu nutrisi fisik tapi juga nutrisi mental supaya tetap hasil oleh. Kita masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.